semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya cara kerja penciptaan kekayaan itu? Hari ini kita bakal membedah sebuah prinsip dasar investasi yang, jujur aja, bakal bener-bener mengubah cara Anda memandang uang dan bisnis. Oke, sebelum kita masuk ke teori yang berat-berat, bayangin deh, kita lagi ada di sebuah desa kecil di pinggir hutan lebat. Di sana ada dua pemuda yang kerjaannya cari madu hutan. Tujuan mereka sama persis, bawa pulang madu sebanyak mungkin. Tapi cara pikir dan tindakan mereka ini ibarat bumi dan langit. Dan sadar atau enggak, dari cerita mereka inilah fondasi semua keputusan finansial Anda seumur hidup dibentuk. Coba perhatiin dua gaya yang beda banget ini. Di satu sisi, kita punya Openg. Openg ini orangnya super hati-hati. Dia cuma mau ambil sarang lebah kecil yang nempel di semak-semak rendah. Sangat aman. Nggak pernah jatuh, bahkan bajunya selalu bersih rapi tiap pulang kerja. Tapi ya gitu, dia cuma bawa pulang madu yang pas-pasan buat sarapan besok paginya. Di sisi lain, ada Iping. Ambisi Iping ini beda level. Dia ngincer sarang lebah raksasa yang ada di puncuk pohon beringin setinggi 15 meter. Manjat ke sana jelas bahaya banget kan? Dia bisa kepleset, disengat lebah ganas, atau dahannya patah. Tapi Iping tahu persis, kalau dia berhasil, madu raksasa itu bisa ngasih makan keluarganya selama sebulan penuh. Poin krusialnya di sini adalah, nggak ada yang salah dari pilihan mereka berdua. Tapi, setiap tindakan itu punya konsekuensi logis yang nggak bisa kita hindari. Ini bawa kita ke satu realitas filosofis yang mutlak. Alam semesta itu selalu adil. Alam tuh cuma mau ngasih hadiah yang lebih besar buat mereka yang bersedia nanggung rasa sakit dan ketidaknyamanan yang lebih besar juga. Ini fakta keras, teman-teman. Anda nggak mungkin, secara harfiah nggak akan pernah bisa memanen sarang madu raksasa kalau Anda cuma mau ngubek-ngubek semak-semak rendah yang aman. Aturan main ini berlaku di hutan. Dan percaya deh, ini juga sepenuhnya berlaku saat kita ngebangun kekayaan di dunia nyata. Nah, kalau kita tarik cerita hutan tadi ke dunia finansial global, apa yang dilakuin Openg dan Iping itu disebut sebagai risk-return trade-off atau pertukaran risiko dan imbal hasil. Prinsip ini bilang kalau potensi keuntungan dari suatu investasi itu selalu berbanding lurus sama tingkat risikonya. Teman-teman, ini bukan sekedar teori membosankan dari buku kuliah ya. Ini adalah fondasi mutlak dari semua penentuan harga aset di seluruh institusi keuangan dunia. Nggak ada kekayaan signifikan yang tercipta tanpa adanya pertukaran ini. Yang bikin konsep ini mind-blowing adalah gimana dia ngubah total pemahaman kita soal kata risiko. Gini, kalau orang biasa dengar kata risiko, mereka pasti mikirnya, waduh, duit gue bakal hilang nih. Padahal, dalam kacamata bisnis yang beneran, risiko itu murni soal ketidakpastian atau uncertainty dari hasil yang kita harapin. Sama kayak pas manjat pohon tadi, Anda kan nggak tahu pasti lebahnya lagi agresif atau santai. Nah, sementara imbal hasil atau return, itu bukan durian runtuh, itu adalah kompensasi. Itu bayaran resmi yang Anda terima karena udah berani pasang badan ngadepin ketidakpastian itu. Makanya istilah premi risiko itu masuk akal banget. Premi risiko itu adalah cuan tambahan yang Anda harapkan sebagai investor saat berani ngambil aset yang lebih beresiko dibanding nabung biasa. Ingat sarang lebah raksasa si Iping tadi? Lonjakan madu itu atau lonjakan profit di pasar saham yang Anda kejar pada dasarnya adalah premi risiko. Itu adalah cara pasar ngegaji Anda karena udah rela nggak tidur nyenyak mikirin bisnis. Kalau Anda mau jadi pemilik bisnis yang sukses, Anda harus sadar kalau keuntungan besar itu adalah upah murni atas mental baja Anda. Oke, jadi kalau kita udah mutusin buat manjat pohon beringin yang tinggi itu demi madu besar, kita harus tahu medan tempurnya. Ada 4 ancaman utama dalam dunia investasi yang bakal kita navigasikan. Secara ringkas, 4 bahaya inti yang selalu mengintai itu adalah risiko pasar, risiko bisnis, risiko likuiditas, dan ancaman finalnya, delisting. Biar gampang nempel di kepala, saya bakal hubungin ancaman-ancaman bisnis ini langsung sama bahaya fisik waktu kita manjat pohon beringin 15 meter tadi. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, risiko pasar. Bayangin kamu jadi Iping. Kamu udah survei dan milih pohon beringin yang batangnya paling tebal dan sehat. Aman dong harusnya. Tiba-tiba badai super besar datang ngamuk di seluruh penjuru hutan. Angin kenceng banget. Biarpun pohon yang kamu panjat itu kuat, kamu tetap aja keombang-ambing dan bisa celaka. Nah, itulah risiko pasar. Harga saham Anda bisa hancur lebur bukan karena perusahaannya jelek, tapi gara-gara kondisi makro yang berantakan, kayak resesi global, pandemi dadakan, atau suku bunga yang naik gila-gilaan. Ini murni faktor cuaca ekstrim yang di luar kendali perusahaan. Terus bedanya apa sama risiko bisnis? Kalau risiko bisnis, ini tuh murni masalah internal. Bayangin cuaca di hutan lagi cerah banget, matahari bersinar, nggak ada angin sama sekali. Anda mulai manjat. Tapi
Jeng-jeng, dahan spesifik yang baru aja Anda injak ternyata udah busuk dimakan rayap, atau tiba-tiba ada lebah super ganas yang keluar dari lubang pohon itu. Di dunia investasi, ini berarti perusahaan tempat Anda nitipin uang, ngalamin gagal produk, direksinya korupsi, atau mereka kalah telak sama saingan bisnisnya. Ini murni bahaya dari pohon yang Anda pilih itu sendiri. Lanjut ke resiko likuiditas. Aduh, kalau yang ini tuh bikin frustrasi banget. Bayangin Iping udah berhasil sampai di pucuk pohon. Dia udah motong sarang mandu raksasa yang berat banget itu. Hari mulai gelap, dia mau turun buat pulang. Tapi, dia baru sadar nggak ada jalan turun yang aman. Dia terjebak di atas sana sama kekayaannya. Di pasar saham, ini terjadi pas Anda lagi butuh banget uang cash, Anda mau jual kepemilikan saham Anda, tapi nggak ada satupun pembeli yang mau antri beli. Asetnya ada, nilainya ada, tapi Anda nggak bisa ngubahnya jadi uang tunai. Biasanya ini sering banget kejadian di perusahaan kecil yang jarang dilirik orang. Dan sampailah kita di mimpi buruk terbesarnya, delisting. Kalau risiko pasar tadi ibarat badai dan risiko bisnis itu dahan rapuh, delisting ini adalah momen di mana seluruh pohon beringinnya tumbang sampai ke akar-akarnya dan hancur berkeping-keping. Ini level risiko paling mentok. Perusahaan udah nggak sanggup bayar utang, dinyatakan bangkrut total, dan sahamnya ditendang keluar secara paksa dari bursa efek. Kalau ini udah kejadian, kepemilikan bisnis Anda lenyap. Uang investasi Anda nilainya jadi nol besar, total hancur. Sadar soal ancaman-ancaman tadi ngebawa kita ke sebuah realitas pahit yang harus ditelan tiap investor. Kalau Anda manjat tanpa skill, tanpa persiapan, dan cuma modal nekat, Anda bakal jatuh. Dan jatuhnya itu menghasilkan apa yang kita sebut capital loss atau kerugian modal. Ini kejadian pas Anda terpaksa ngejual aset Anda di harga yang jauh di bawah harga belinya. Ingat ya, ini bukan sekedar angka warna merah kedap-kedip di layar HP Anda. Ini uang beneran. Tabungan keringat Anda yang lenyap karena Anda salah ngitung resiko. Jadi, dari semua cerita tadi, apa prinsip utama yang harus banget kita pegang kuat-kuat? Pertama, tolong banget waspada sama yang namanya investasi bodong. Terutama yang nawarin keuntungan raksasa tanpa risiko alias too good to be true. Kalau ada yang nawarin Anda sarang madu raksasa di semak-semak rendah yang aman dari sengatan lebah, lari. Mereka pasti bohong. Itu ngelanggar hukum alam dan hukum keuangan. Kedua, akui aja kalau resiko itu nggak bakal pernah bisa dihilangkan 100%. Tapi, dan ini kuncinya, resiko itu bisa banget dikelola pakai ilmu dan analisis bisnis yang matang. Anda pakai tali pengaman, Anda bawa asap pengusir lebah, intinya Anda manjat dengan cerdas. Sebagai penutup, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Pertanyaannya, pohon mana yang siap Anda panjat hari ini? Apakah Anda bakal terus milih aman bersembunyi di semak-semak rendah? Atau Anda udah mulai siap ngebekalin diri dengan ilmu buat manjat pohon beringin yang bisa ngasih kekayaan jangka panjang? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih banget udah ngikutin penjelasan seru kita kali ini. Terus semangat belajarnya, kelola risiko Anda, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.